Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur DKI Jakarta pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta per Senin pagi, 24 RT di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan masih terendam banjir. Lalu bagaimana penanganan dan antisipasi banjir dari BPBD DKI Jakarta? Telah bergabung bersama kami Isnawa Aji, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta. Pak Aji, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Mbak Ayu. Baik. Apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Pak Aji, hingga sore hari ini kami ingin konfirmasi, berdasarkan data dari BPBD DKI Jakarta, ada berapa lokasi yang masih terendam banjir dan di mana saja wilayah yang paling parah Pak? Ya, jadi BPBD DKI Jakarta kan terus memantau ya lokasi-lokasi rawan banjir yang ada di Jakarta. Ada tadi sekitar 18 RT sudah mulai surut. Jadi sekarang masih ada beberapa lokasi seperti di Pejaten Timur, di Darat Cina, Rawajati, ya, sebagian di Cipulir. Tetapi berangsur-angsur alhamdulillah sudah mulai surut dan ketinggian juga sudah mulai menurun dari sebelumnya ada sekitar 40 sampai 60 cm, sekarang sudah mulai turun di kisaran 20 sampai 25 cm. Nah, artinya Pemprov DKI Jakarta dibantu oleh teman-teman dari Dinas SDA, Dinas Damkar Gulkarmat, BPBD, kita terus melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi rawan banjir. Itu diketahui bahwa BPBD DKI Jakarta setiap jamnya terus memantau 5 wilayah kota, apakah turun hujan, apakah ada petir misalnya, apakah angin kencang, dan lain-lain, termasuk kita memantau 13 sungai yang ada di Jakarta untuk tinggi muka air. Jadi kalau tinggi muka air bertambah dampak dari hujan lebat, tentunya kita sudah bisa memprediksi kelurahan RT RW mana yang berpotensi mengalami banjir atau genangan. Kira-kira gitu Mbak Ayu. Oke, untuk wilayah yang paling parah sendiri ada di daerah mana saja Pak untuk hujan yang kemarin terjadi pada hari Sabtu dan Minggu? Waktu Sabtu dan Minggu itu dampak kenaikan dari Kali Pesanggerahan misalnya. Kita menemukan ada lokasi yang hampir 1 meter di Kembangan Utara. Kemudian ada beberapa lokasi seperti di Rawabuaya, kemudian tadi di Rawajati, Pengadegan, di Darat Cina, dan lain-lain. Jadi artinya ada beberapa lokasi yang memang umumnya adalah di bantaran kali dan sungai, Mbak Ayu. Baik. Pak Aji, kami ingin mengetahui, kalau membicarakan masalah banjir di DKI Jakarta, ini kan sepertinya adalah masalah yang berlarut-larut, setiap tahun selalu terjadi. Dari BPBD DKI Jakarta sendiri tahun ini, apakah ada penanganan khusus Pak untuk mengantisipasinya? Yang pasti begini, teman kami di Dinas Sumber Daya Air kan terus melakukan berbagai upaya-upaya memitigasi dan melakukan upaya-upaya perbaikan penanganan antisipasi banjir ya. Seperti di 2 tahun yang lalu ada konsep 942, 9 polder, 4 waduk, dan 2 revitalisasi sungai. Kemudian teman-teman SDA juga terus melakukan pengerukan kali sungai waduk danau, melakukan penurapan, kemudian dan teman-teman lain juga melakukan misalnya pembebasan lahan-lahan terbuka hijau untuk daerah resapan air. Kita juga tahu sudah ada Sodetan Ciliwung, kemudian penataan 2 lokasi di hulu di Bogor berkaitan dengan Waduk Ciawi dan Sukamahi. Saya rasa Pemprov DKI Jakarta sesuai arahan Bapak PJ Gubernur terus kita melakukan berbagai mitigasi, upaya-upaya penanggulangan banjir, termasuk juga kemarin ada rumah pompa di Sentiong dan beberapa lokasi di Jakarta Utara. Demikian Mbak. Baik, Pak Aji, ini juga banyak ditanyakan oleh masyarakat. Kita flashback sedikit Pak Aji, karena sebelum memasuki musim penghujan, Jakarta ini mengalami El Nino yang cukup panjang. Dan diharapkan pada jeda waktu El Nino tersebut, pemerintah ini bisa melakukan langkah preventif agar tidak ada banjir nantinya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya saat ini beberapa wilayah kembali tergenang banjir jika hujan mengguyur dalam beberapa jam saja. Sebenarnya ketika El Nino atau kemarau kemarin ini, adakah program atau langkah antisipasi yang khusus diambil oleh pemerintah? Ya, jadi begini Mbak, sebetulnya Pemprov DKI Jakarta kami tidak melakukan upaya hanya menjelang musim penghujan. Justru di musim kemarau teman-teman kami dari Dinas Sumber Daya Air, dari Dinas LH, terus melakukan pengerukan kali sungai waduk danau. Karena kita tahu selama belasan tahun banyak sekali kali sungai yang tidak dilakukan pengerukan. Dampaknya adalah banyak kali sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan. Nah, ini terus dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Sumber Daya Air untuk terus melakukan pengerukan
kali dan sungai. Nah ini tentunya upaya-upaya yang dilakukan untuk memitigasi, mengurangi dampak banjir menjelang datangnya musim penghujan. Hal yang lain ada juga berkaitan dengan misalnya pembuatan vertikal drainase, menyiapkan embung-embung ya, daerah-daerah resapan air dan lain-lain untuk bisa menampung curah hujan yang cukup tinggi, dan kondisi ini memang kondisi global Mbak, di seluruh negara juga mengalami kondisi cuaca ekstrim, potensi bencana hidrometeorologi dengan angin yang sangat kencang, hujan yang sangat lebat. Kira-kira demikian Mbak. Baik, Pak Aji, kita juga menyoroti salah satu program penanggulangan banjir Pemprov DKI Jakarta adalah adanya sumur resapan. Tapi dengan banyaknya genangan yang terjadi kemarin, efektivitasnya bagaimana Pak? Karena ini secara anggaran juga cukup menguras cukup besar. Ya, jadi begini Mbak, ada namanya vertikal drainase dan sumur-sumur resapan. Di dalam 2-3 tahun yang lalu terus dilakukan upaya-upaya khususnya di aset-aset milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti di sekolah, di jalan-jalan, di tempat-tempat ibadah, di taman-taman dan lain-lain. Kami kan mengamati ya Mbak berkaitan dengan genangan-genangan yang terjadi di Jakarta. Kita akui bahwa sumur resapan tersebut membawa dampak yang lumayan signifikan untuk melakukan penyerapan yang lebih cepat terhadap genangan-genangan air yang ada di Jakarta. Kami sudah punya data dari sumber daya air dan juga teman-teman dari Dinas LH berkaitan dengan genangan itu, frekuensinya sudah lebih berkurang dan cepat surut. Artinya dampaknya sudah mulai terasa pada saat terjadinya musim penghujan. Tetapi kita juga akui Mbak bahwa global warming ya, kejadian-kejadian yang mengglobal ini, bahwa curah hujan yang sangat ekstrim ini juga dipengaruhi oleh cuaca ya, sehingga kita akui juga beberapa lokasi juga mengalami intensitas hujan yang melebihi kondisi normal. Nah ini tentunya menjadi tugas kami semua di Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan upaya-upaya antisipasi datangnya musim penghujan yang diprediksi puncaknya di bulan Februari ini Mbak. Ya baik Pak Aji, terakhir singkat saja Pak Aji, berdasarkan prediksi dari BMKG, puncak musim hujan ini kan akan terjadi Januari hingga Februari. Wilayah mana saja yang harus diwaspadai Pak? Yang pasti pertama adalah Jakarta Selatan, terutama daerah-daerah yang ada di bantaran Sungai Ciliwung. Yang kedua adalah wilayah Jakarta Barat, di sekitaran Sungai Pesanggerahan, dan juga Jakarta Timur. Kita masih punya PR untuk antisipasi kawasan-kawasan seperti Kemang, daerah Cipulir, daerah-daerah Pancoran, Lenteng Agung, Bidara Cina, dan lain-lain. Artinya kita konsentrasi terhadap kondisi warga yang ada di bantaran kali sungai yang ada di Jakarta. Kita berdoa semoga insya Allah Januari Februari ini tidak terjadi puncak musim hujan yang sangat ekstrim. Ya. Sehingga kami Pemprov DKI Jakarta apapun siap untuk melakukan antisipasi itu. Baik, kita akan lihat dan juga pastinya berharap semoga tidak ada lagi banjir yang terlalu ekstrim terjadi di DKI Jakarta. Terima kasih atas perbincangannya Pak Isnawa Aji, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta. Selamat sore Pak, sehat selalu. Selamat sore Mbak Ayu, terima kasih.